Oke, ini kan acara Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sebelum kita masuk ke situ, karena kemarin ada isu, ada saran dari Ketua BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, agar supaya Assalamualaikum dan lain-lain diganti dengan Salam Pancasila. Ya, dan nanti kita coba rasakan bersama-sama. Saya bukan hanya bagian dari Sragen, tapi tanggal lahir Kabupaten Sragen persis seperti tanggal lahir saya, yaitu 27 Mei. Kalau Sragen 1746, saya 1953. Tapi sama-sama Gemini kita, Bu. Nanti Bapak-Bapak, Ibu sekalian, nanti akan ada semacam sayembara atau pertanyaan yang Ibu Bupati menyediakan 2 sepeda untuk hadiahnya plus uang. Uangnya minimum 500.000. Tapi jangan Anda datang ke sini karena itu hanya bonus dari kesungguhan dan kelembutan hati Anda pada malam hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, saya surprise bahwa Ibu Bupati tidak sebagaimana selama ini kalau pejabat pidato kan salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, apa menarik, Rahayu dan seterusnya. Ini kebetulan malam hari ini Bapak-bapak tokoh-tokoh dari berbagai macam agama juga hadir pada malam hari ini. Saya minta pendapat, sebaiknya kita itu kalau pidato salamnya diringkes kabeh opo siji wae menurut sampean, atau diganti Salam Pancasila? Jadi gue nek medal kayak dodor Salam Pancasila gitu kan, dodor nek ketemu konco ning dalan Salam Pancasila. Menurut siapa yang berpendapat di antara Anda? Yuk kita sinau. Sebaiknya kita sebut semua salam dari agama-agama di Indonesia, ataukah cukup satu saja? Nalarnya bagaimana? Siapa di antara Anda yang akan angkat tangan untuk menjawab? Ayo, yang mau menjawab silahkan. Siapa, Mas? Kita perlu mengucapkan semua enggak? Assalamualaikum, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, atau cukup satu saja? Siapa yang jawab lagi? Ayo, Mas, di antara Anda. Kita sebut semua atau cukup satu? Mas, yang ngacung, Mas. Ayo silakan. Mam, tolong Mam, mikrofonnya Mas, tolong Mas. Ayo. Semua pengetahuan dan ilmu lahirnya yang terbaik adalah kalau dari jamaah, tidak dari kita, Bapak-bapak. Kita jangan ngasih tahu mereka yang kalau bisa memberitahukan kepada kita. Pripun, Mas? Assalamualaikum, nama Samsis dari Sragen. Menurut saya cukup satu salam saja, karena analoginya, akalnya kalau bebek ya udah bebek aja, kalau kambing jadi kambing aja gitu. Berarti nonton Sengkuni. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita cari dulu. Shalom sama Namo Buddhaya itu hajatnya sama enggak? Sama Assalamualaikum sama enggak? Kita berjanji untuk saling menyelamatkan satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya saya berjanji untuk hanya melakukan sesuatu yang menyelamatkan kita bersama, dan kita bekerja sama untuk warahmatullahi wabarakatuh, artinya rahmatnya Allah ini kita kerjakan, kita susun dengan sistem, dengan birokrasi supaya menjadi barokah. Pak Muzamil, apa bedanya rahmat dan barokah? Kalau rahmat itu kasih sayang, ya. Tapi kalau barokah itu adalah nilai lebih kebaikan dari suatu hal. Gini Pak, ya. Jangan gini. Ya. Kalau ngomong yang lengkap Pak, kasih sayang untuk siapa? Nah, jadi rahmatullah itu kasih sayang Allah untuk sesama, untuk manusia dan semua makhluknya. Untuk semua. Untuk semua. Rahmat. Rahmat itu untuk semua. Kalau barokah? Kalau barokah itu untuk orang yang bisa mengolah rahmat Allah dengan baik, maka nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sama saja rahmat dan barokah, cuman kalau rahmat itu tidak pakai
hitung-hitung semua dikasih. Iya, tapi kalau barokah, barokah itu ada ukurannya. betul. Gitu ya Pak Mulya? Betul. Jadi Betul. membedakannya bukan unsurnya tapi fungsinya Betul. dan jangkauannya. Kalau rahmah itu Semua. orang zina juga tetap enak karena rahmat Allah. Orang mencuri dipakai untuk beli makan, makanannya tetap enak karena itu rahmat. Rahmat Tapi Allah. tidak barokah. Tidak barokah, betul. Jadi rahmah adalah barokah adalah rahmah yang diridhoi Allah, kira-kira seperti itu. Betul. Jadi Bu, Sragen ini sejak zaman Philanthropus opo-opo itu sudah merupakan wilayah rahmat Allah yang luar biasa. Tugasnya bupati dan pemerintah adalah mengolah rahmat Allah di bumi Sragen ini agar menjadi barokah bagi semua rakyatnya. Kira-kira seperti itu kan. Semua barokah adalah rahmah, tapi tidak semua rahmah adalah Barokah. Kira-kira gitu ya Bu ya. Ya. Nah, Ya. itu penjelasan Assalamualaikum. Tapi kan namo budaya juga maksudnya sama, Om Swastiastu maksudnya sama juga, yaitu menyebarkan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan satu sama lain yang gitu. Nah, menurut Mas tadi, kalau terjemahnya kalau sampean misalnya Pak Muzamil, kalau Buddha gimana Pak? Buddha. Om Swastiastu. Kalau Pak Muzamil Buddha, dia beragama Buddha misalnya, Pak Muzamil ketemu apa? Namo budaya. Pak Muzamil orang Buddha, salamnya namo budaya. Ketemu saya bilangnya namo budaya Cak. Terus saya jawab Waalaikumsalam. Bahasanya berbeda, sama dengan bebek dan kambing tadi. Tidak usah bebek menirukan kambing, tidak usah kambing menirukan bebek atau ayam. Bebek ya wek-wek saja, kambing bebek saja, karena maksudnya sama. Ya kan gitu. Nah, jadi Pak Muzamil cukup mengucapkan namo budaya, saya menjawab Waalaikumsalam. Kalau saya ketemu Pak Muzamil, Assalamualaikum, beliau menjawab namo budaya, kan begitu. Atau kalau Hindu, Om Swastiastu, saya menjawab Waalaikumsalam. Atau kalau dia bilang Om Swastiastu, saya menjawab Waalaikumsalam, kan begitu. Kalau saya Assalamualaikum, dia menjawab Om Santi Santi, kan gitu. Jelas ya Mas ya. Jadi kira-kira perlu salam Pancasila enggak? Katanya plural, katanya kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kalau salamnya cuma satu, berarti tidak Bhinneka Tunggal Ika, tapi Tunggal Ika toh. Jadi kita ini macam-macam atau cuma satu? Kalau macam-macam ya sudah, biarkan yang namo budaya, biarkan yang salam, biarkan yang swastiastu, biarkan yang assalamualaikum. Yang penting saling mengerti maksudnya dan saling bekerja sama untuk menyelamatkan satu sama sama. Pertanyaan pertama, asal usul kata Sragen itu apa? Langsung. Angkat tangan. Itu belakang pintu. Di pintu, ayo. Satu, siapa lagi? Dua, Pintu maju. Ayo. tiga. Bentar ya. Pertanyaan kedua, asal usul Sukowati itu apa? Ceritakan sejarahnya. Oke, yang pertama yang Sragen, silakan. Itu yang di pintu yang pertama tadi. Dua sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismianto dari Gemantar Mondokan Sragen. Kata Sragen asal usulnya kalau saya baca, kalau tidak salah, dari sebuah perjalanan pasukan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Waktu itu sedang melakukan perjalanan dan beliau merasa kelelahan. Jadi istirahat di satu tempat, yaitu di Sragen ini. Beliau pasrah karena capek, terus ketemu orang jualan legen. Jadi pasrah sama legen, ini Sragen. Insya Allah seperti itu. Matur nuwun. Jawaban berikutnya yang Sragen. Tolong Mas diurai dengan sejarahnya juga, tidak hanya kata-katanya, tapi juga dengan peristiwanya. Yang paling bagus di antara beberapa jawaban yang akan mendapatkan sepeda yang pertama. Ya, Mas. Assalamualaikum Cak Nun. Ini saya mau menjawab tentang asal-usul Sukowati tadi. Sragen sih, Mas. Sragen. Tapi enggak apa-apa juga sih, enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa, Sukowati oke. Kalau menurut pendapat saya itu dinamakan Sukowati itu berasal dari julukan salah satu pahlawan yang berasal dari Sragen,
yang bernama yang dikasih julukan Pangeran Sukowati tadi. Maaf atas jawabannya yang kurang memuaskan. Terima kasih. Itu toh informasinya. Itu yang Siapa itu Pangeran Sukowati itu siapa? Siapa Pangeran Sukowati itu? Nama lainnya? Dia asli Sragen atau dari mana? Saya kecil di Sragen, besar di Surabaya. Oh, berarti kita membutuhkan kelengkapan sejarah ya. Jadi tolong ceritakan Sukowati ki asal usule piye. Oke, silakan berikutnya. Nanti dinilai Ibu Bupati dan semuanya. Berikutnya Sragen maupun maju Sukowati. kalau mau jawab. Silakan. Yang tadi angkat tangan. Oke Mas, maju Pak. Tadi dekat sini ada loh tadi yang angkat tangan. Silakan Sragen atau Sukowati silakan. Pokoknya tapi ceritakan sejarahnya Mas. Roto jangkep ngono loh. Ya itu mik ya oke. Nama dan alamatnya. Nama Joko Pak, dari Mojomulyo Sragen. Sragen itu dari kata pasrah legen. Ketika Pangeran Mangkubumi atau Sukowati itu sedang melakukan perlawanan, terus kemudian sampai singgah di sebuah desa di kawasan agak utara sana, Cekawal atau mana gitu, mampir di tempatnya Pak Kiai Srenggi kalau nggak salah gitu. Terus kemudian di situ diberi legen, jadi terus dikasih legen seperti itu, dikasih legen, minuman legen. Harus kemudian oleh Pangeran Mangkubumi itu, terus kemudian kalau ada rame-rame zaman katanya seperti itu mau terus kemudian diberi nama Sragen seperti itu Pak. Oke, ini Bapak Wakil Bupati akan menjadi ketua Dewan Juri, beliau nanti yang menentukan setelah rapat. Ya, karena Ibu Bupati sendiri agak ragu-ragu tentang pengetahuannya soal itu, maka kita serahkan kepada Wakil Bupati. Terima kasih Mas. Berikutnya yang Sukowati, Sukowati. Assalamualaikum. Sebelumnya saya juga pernah meneliti nama Sragen, tanya-tanya dengan tetangga itu seperti yang Mas tadi bilang. Terus pas hari ulang tahun Sragen yang 2019 kalau nggak salah, itu Mbak Nun pernah ngendikan nek Sragen itu asal katanya dari ragi gitu. Ragi terus ragi terus Sragen ngoten. Terus kula mikir, berarti nggih nglegekne nggih bosokne sesuatu gitu. Bosokne bisa menjadi legi gitu. Bisa menjadi legi gitu. Terus Sukowati kula mboten ngertos. Mungkin Suko cinta terus Wati wanita. Maksudnya menghargai wanita, cinta kan wujudnya lebih tinggi dari sayang, nonton. Itu matur suwun. Nyari lagi gerungu iki. Nanti silakan Dewan Juri yang mengambil keputusan. Berikutnya Mas Sukowati terutama. Sebelah kiri ada, sebelah tengah ada. Dan itu Bapak sebelah sana juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia, saya dari Madiun. Nama Sragen itu dikenal dari Sragen muncul pada masa zaman Perang Mangkubumi berdasarkan cerita Sukro. Sedangkan kata Sragen sendiri itu artinya adalah fermentasi dari benda yang disterilkan
melalui bambu yang akhirnya menjadi sebuah minuman yang manis. Dan Sragen sendiri itu diperkenalkan pada masa perang itu di daerah Sukawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak yang tengah, ya silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohani Cak Nun dari Suatu. Setahu saya kata Sukawati itu sejarahnya ada salah satu tempat yang sekarang jadi makam. Tempat itu dulunya dipakai tempat untuk menyusun kekuatan. Kalau tidak salah tokohnya perempuan, itu putra dari Bupati Grobogan. Kalau tidak salah namanya Raden Ayu Kustiah. Karena bapaknya seorang bupati disedani sama Belanda, makanya dia menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Itu ada pangeran dari Surakarta, salah satunya pangeran itu untuk melawan Belanda. Setiap saat menyusun kekuatan untuk melawan Belanda, dan tempat itu, di tempat Mesanggah itu sekarang dipakai dikasih namanya Sukawati. Sukawati itu asalnya Soko. Soko itu tiang utama, Wati itu seorang perempuan. Jadi setiap menyusun kekuatan itu dipimpin oleh seorang perempuan. Makanya tempat itu sekarang diberi nama Sukawati untuk menghormati perjuangan pangeran dari Surakarta. Sekarang dipakai makam. Makamnya ada di daerah Kelurahan Kecik, Kecamatan Tanon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya perdalam ya. Nama Pangeran Sukawati itu lahir beliau menancapkan tonggak perlawanan kepada VOC. Nama asli beliau di Keraton Solo apa? Nama pangeran apa keratonnya? Nama gelarnya di Keraton Solo. Keraton Solo itu Keraton Mangkunegaran. Oke, ini Pak Sekda akan membenahi. Jadi nama gelar beliau sebelum menaik. Jadi ini adalah Kabupaten Pahlawan. Kalau Surabaya adalah Kota Pahlawan, kalau ini Sragen adalah Kabupaten Pahlawan. Karena jauh sebelum perjuangan 10 November Surabaya sudah ada perjuangan lebih 14 tahun yang diselenggarakan di Sragen oleh Pangeran Sukawati melawan VOC pada waktu itu. Nah, Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Sukawati, perlu kami sampaikan bahwa Pangeran Sukawati ini adalah pelarian dari Majapahit yang bertransit di desa Pengkok, nah Pengkol Kecamatan Tanon. Dari situ beliau meninggal. Nah, dari setelah ada ditempatkan di situ, itulah makam Pangeran Sukawati. Nah, Pangeran Mangkubumi, perang perjanjian timbulnya beliau menentang Belanda dan Keraton Surakarta, dimulai pelarian di tanah Sragen ini. Seperti tadi, awal Sragen adalah pada waktu itu pemberian dari Kiai Sergi memberikan pasrah legen kepada Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi sebagai HB1 karena dia juga mengawali perjuangan dan mendirikan Keraton Yogyakarta dengan timbulnya perjanjian Giyanti ini, dia juga dianggap Pangeran Sukawati karena beliau memulai perjuangan ini dari bumi Sukawati. Cukup lengkap dari Pak Sekda, tapi kan mustahil Pak Sekda dapat hadiah sepeda. Jadi tetap hadiahnya pada yang jawab sebelumnya, Pak. Oke,
di antara Anda tadi yang masih ada yang katakan, saya kasih pertanyaan yang lebih akurat saja, lebih tidak usah uraian, tapi semacam checkpoint. Apa hubungannya Sragen dengan Keraton Yogyakarta? Udah itu aja, ya Mas. Dan sana lagi Dan. Apa hubungannya Sragen dengan Keraton Yogyakarta? Ayo Jakarta hati ningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dari Keraton Yogyakarta dengan Sragen adalah dulu ketika terjadi pemberontakan dari Raden Mas Said pada masa pemerintahan Pakubuwono II, itu Pakubuwono II menjanjikan hadiah bumi Sukowati kepada siapa yang dapat meredam pemberontakan, dan pada waktu itu adiknya yang bernama Pangeran Mangkubumi itu berhasil meredam pemberontakan tersebut. Tapi ternyata hadiah yang dijanjikan yaitu bumi Sukowati ternyata tidak diberikan oleh Pakubuwono II, sehingga akhirnya Pangeran Mangkubumi ikut pemberontak bersama dengan Raden Mas Said melawan Pakubuwono II, hingga akhirnya nanti terjadi hingga perjanjian Giyanti, hingga akhirnya terpisah kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang terima kasih untuk semua jawaban Anda. Sekarang 100% terserah kepada Ketua Dewan Juri dan para juri. Beliau mungkin bisa memberi penjelasan agak lebih genah ke kahanane. Setelah itu beliau yang akan melantik siapa yang akan dapat 2 sepeda pada malam hari ini. Nanti pertanyaan berikutnya baru yang berupa uang. Sing arep rabi angkat tangan. Engko melu jawab ben kowe iso tuku mahar. Seperti sholat dan Quran murah kamu 500.000 cukup kowe. Ya. Pak. Secara singkat Sukowati aja, Pangeran Mangkubumi itu adiknya Sunan Pakubuwono II. Jadi hubungan dengan kerajaan adiknya dari Pak Sunan Pakubuwono II ketika mendirikan pemerintahan pemberontak di wilayah sini di Desa Pandak Karangnongko. Pada saat mendirikan pemerintahan itu mendeklarasikan namanya sebagai Pangeran Sukowati pada saat mendeklarasikan pemerintahan di wilayah tlatah Sukowati ini. Dan kemarin Sragen ketika beliau pertemuan Raden Mas Said yang mengganti namanya sebagai Kiai Srenggi untuk menyamarkan, atau Pangeran Sambernyowo, Raden Mas Said ini bertemu kemudian oleh Kiai Srenggi atau Raden Mas Said atau sang Pangeran Sambernyowo diberikan legen, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sukowati legen, maka disebut pasrah legen. Terkenalah kemudian menjadi nama Sragen, pasrah legen. Untuk juaranya biar Ibu Bupati saja. Bupati membisikkan yang juaranya Bapak yang Sragen tadi, yang tadi lupa namanya, yang situ bukan yang sana, baju putih, yang menjawab tentang, betul ya tadi ya, ini ya, pindah depan Pak. Silakan maju Bapak. Satunya langsung diterimakan sepedanya dan boleh dinaiki. Yang mana? Yang satunya? Yang sebelah di pintu. Oh, yang di pintu. Yang tadi jawab. Mas, silakan Mas. Pindah, gono Mas. Oke, sini yang tadi di sini tadi, maju ke depan. Yang lebih mendekati. Kalau Sukowati seneng karo wong wedok. Jauh nih. Makatan matur. Sepedanya 2 langsung diterimakan supaya resmi dan ada legalitas historisnya. Saya mohon Ibu Bupati pura-pura menyerahkan supaya difoto dan jelas
Ibu Bupati. Nggih sampun menawa monggo Bu. Monggo Bu nyun sewu Bu. Nggih nyun sewu Bu. Supaya salaman difoto sehingga ada keabsahan sejarahnya. Bapak Ketua Dewan Juri yang mana yang menerima yang pertama baju merah? Tepuk tangan semua Bapak-bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku njaluk nada ilir-ilir. Atas permintaan panitia kita rayakan ini adalah pengantin anyar dalam arti nilai. Nggih monggo-monggo. Bapak sekalian monggo. Ler iler ler iler tandure sumilir tari jaya barusan selindro, sekarang kita masuk ke pelok.